Ku teringat pada janjimu ku terikat. Pada janji sebelum lahir misalnya. Hanya sekejap aku berdiri, hanya sekejap aku hidup. Tapi ku lakukan sepenuh hati. Aku lakukan benar-benar tanpa ada reserve kepada Tuhan. Ketika menulis lagu ini, saya pada posisi ketika umur 24-25 tahun. Saya pada posisi sudah tidak bersedia untuk meneruskan kehidupan. Bukan karena saya putus asa, tapi karena kangen yang tidak terbendungkan kepada yang sejati. Jadi kenapa nungguin lama-lama waktu itu, tapi kemudian jawabannya adalah itu. Semua manusia pasti mati, tapi tidak semua manusia bisa memberi arti. Jika kamu mau meneruskan hidupmu, pastikan hidupmu berarti pada manusia yang lain, pada alam semesta, dan terutama pada potongan hidup yang ada dalam diri Anda. Akan menulis perjalanan yang akan dikembalikan kepada Tuhan. Semoga masuk ke perpustakaan Tuhan nanti. Minat dzulumati ila nur. Sebelum cahaya, dari kegelapan menuju cahaya. Orang paling berbahaya adalah orang yang merasa dirinya benar. Karena kemudian dia bisa melakukan apa saja atas nama kebenaran yang dipahami. Padahal setiap perjalanan, setiap sholat kita berdoa untuk ditunjukkan jalan yang benar. Berarti sebenar-benarnya kita esok hari adalah cahaya jika kita mau menujunya. Setiap kebenaran adalah kesalahan yang belum dipahami. Semoga kita selalu mencari jalan yang paling tepat. Kegelapan bukan untuk dihindari. Kegelapan adalah tangga menuju cahaya. Bayangkan Yang Maha sedang bernyanyi kepada kita. Ku teringat hati yang bertabur. Banyaknya orang kecewa karena cinta, bukan karena cintanya, tapi karena dia percaya pada imajinasi apa yang terjadi setelah cinta ini berjalan. Anda percaya pada imajinasi, bukan percaya pada realitas yang sudah pernah Anda alami. Anda tidak bisa keluar dari cinta. Anda pasti mengalami cinta sejak berada di dunia, karena dunia diciptakan oleh cinta. Cuman kesadaranmu terhadap cinta seberapa, dan pandanganmu terhadap cinta sebersih apa. Kalau keyakinannya pada situ, cinta tidak akan pernah mengecewakanmu. Karena yang mengecewakan bukan cinta. Yang mengecewakan adalah harapan yang tidak kita kontrol sendiri. Yang mengecewakanmu adalah harapan-harapan imajinasi ketika kamu masuk kepada sesuatu. Coba dianalisis lagi cintamu. Cintamu hanyalah manifestasi dari harapanmu, atau cintamu adalah keinginanmu mengalami cinta yang sejati pada level itu. Kalau niatannya adalah mengalami cinta itu, tidak ada kekecewaan dalam hidup. Yang ada adalah ilmu Tuhan. Jadi ada salah satu, kita harus percaya pada perjalanan yang diberikan oleh Tuhan itu. Jadi kalaupun nanti putus di tengah jalan, kecewa boleh, tapi tidak kemudian menghujat pengalaman. Kemudian tidak menghujat cintanya, tidak menyalahkan cintanya. Kalau kamu siap dengan pengalaman itu semua adalah menuju Tuhan. Cinta-cinta, yakin akan datang sendiri. Yakin cinta akan datang sendiri. Karena tidak ada manusia, tidak ada kehidupan pun di muka bumi ini yang tidak mengalami cinta. Bedanya cuma dia sadar atau tidak terhadap cinta yang dia alami. Berani berjanji. Nek ono janji, tok sambut janji ini. Contohnya begini, pacaran ki apa toh urusannya? Janji. Sekolah ki urusannya apa toh? Janji. Hidup tuh urusannya apa toh? Janji. Pada sebuah perjanjian kamu pasti harus menjalani. Meng gelem apa ora, meng seneng apa menderita. Kalau semua janji sudah kamu sambut dengan tangan terbuka, hidup tidak ada lagi halangan. Yang ada hanyalah tantangan untuk menumbuhkanmu. Karena kamu pegang semua janji hidup. Rano hidup sing rano masalah. Tapi karena kamu berjanji mau hidup, masalah kamu pegang menjadi tantangan yang menumbuhkanmu. Neraka dan surga nggak usah nunggu di sana. Di sini pun bisa. Kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai, dadine surga. Kamu melakukan yang tidak kamu sukai, neraka. Makanya menyambut janji hidup adalah menyambut semua apapun yang terjadi dalam hidup dengan tangan terbuka, dengan lebarnya senyuman, dengan lebarnya mata.
Ini kesalahan utamanya dilakukan oleh semua orang di dunia karena kita dari kecil dididik untuk menjadi orang yang baik dan benar. Terus salahnya apa? Ketika ada orang benar, pasti ada yang salah. Ketika ada yang baik, pasti ada yang buruk. Bahwa tidak ada benda barang baik atau benar kalau dia tidak punya asal usulnya, belief system. Jadi benar salah selalu ada narasi di awalnya. Selalu ada sesuatu yang kita percaya untuk menjadi tonggak benar atau salah. Padahal semua tonggak itu orang bisa mengambil apa saja. Orang bisa mengambil berbeda-beda. Aku bisa ngomong Islam, aku bisa ngomong Kristen, aku bisa ngomong Katolik. Dan itu pasti benar salahnya berbeda. Pasti baik buruknya ada perbedaannya. Jadi apa yang terjadi kalau kita diajarkan untuk menjadi orang yang baik? Itu nggak salah. Jadi ketika kita mendeklarasikan bahwa kita orang baik, kita sudah sedikit punya bibit musuh terhadap orang yang salah. Ada peribahasa dari Cina yang mengatakan, tanya kamu 1000 orang tentang arti cinta dan kamu akan menemukan 1000 jawaban yang berbeda. Ya, karena memang cinta itu pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi itu tidak bisa dirumuskan dan kemudian semua orang setuju, karena itu bukanlah representasi dari objek di luar. Kalau kita ngomong batu apa, itu objek di luar, manusia bisa setuju ya ngomong batu itu seperti apa. Tapi kalau objek di dalam manusia itu sendiri, cinta, itu tergantung pengalaman manusia masing-masing bagaimana mengalami cinta tersebut. Kalau makna cinta bagi saya adalah sebuah aspek di dalam manusia yang harus ikut tumbuh bersama manusianya. Kita sudah tahu cinta dari kecil, minimal cinta terhadap badannya sendiri, kemudian melebar, cinta kepada benda-benda di luar yang milikku, kemudian melebar lagi, cinta kepada orang lain yang sebenarnya masih cinta kepada hatiku sendiri. Anda kalau mau memeriksa kesehatan diri, zaman dulu butuh ketemu berapa dokter? 1 dokter tok selesai. Saiki, dokter khusus dengkul, meripat, kuping, segitu banyak dokter untuk satu badan manusia ini. Kan dia pengen membelah-belah nih. Gak akan selesai satu objek itu dibelah-belah. Berbahayanya adalah begini, ketika kita mempelajari sesuatu sudah punya kepercayaan sebelumnya. Misalnya gini, aku mempelajari air, aku sudah percaya duluan bahwa air itu berbahaya. Akan saya belah sedemikian rupa semua properti air, dan yang saya ingat adalah yang bahaya. Semua yang saya pelajari hanya akan menguatkan pendapatku di awal. Itu adalah pencarian intelektual yang mesake. Karena dia bukan mencari apa yang sebenarnya terjadi, tapi hanya mencari argumen-argumen yang bisa menguatkan pendapatnya sebelumnya. Nek kowe belajar sesuatu, intelektual honesty. Ojo berpendapat dhisik, sinau sik, ojo dadi sapa-sapa. Tadi saya diperintahkan oleh Simbah untuk sedikit menjelaskan tentang kenapa pentingnya sinau bareng. Sebelum itu saya pengen minta kejujurannya sebentar, sedikit aja. Siapa di sini yang pernah makan mangga? Oke, jujur ya semua, hampir semua. Oke. Saya tanya, di sini siapa yang pernah menanam pohon mangga? Enggak semua ya. Lebih banyak yang makan daripada yang nanam. Oke. Siapa yang di sini pernah makan bengkoang? Oh, hampir semua. Siapa yang pernah menanam pohon bengkoang? Oke, enggak semua ya. Semua ikut makan mangga, semua ikut makan bengkoang, tapi tidak semua ikut menanam. Berarti kebaikan yang dilakukan sedikit orang bisa berguna untuk banyak orang. Yang pernah menanam mangga belum tentu pernah menanam bengkoang. Yang pernah menanam bengkoang belum tentu pernah menanam mangga, tapi dua-duanya makan rujak, ya toh? Dua-duanya makan mangga sama makan bengkoang. Itulah sebenarnya inti dari sinau bareng. Semua orang pernah menanam kebaikan dalam hidupnya. Semua orang pandai dalam hidupnya pada caranya sendiri. Dan kalau kita sinau bareng, kita akan mendapat kenikmatan yang lebih. Kenapa? Kita saling bisa belajar dari yang lain. Ini bahkan di sini saya juga yakin banyak penderita cacat tuna asmara di sini. Dan banyak juga yang bersama keluarga di sini, dek jomblo menderita. Anda bisa belajar kebahagiaan dari yang sudah punya pasangan. Dek yang sudah punya pasangan, Anda bisa belajar ketabahan dari teman-teman jomblo.
Walaupun ditolak 16 kali orang mati loh. Berarti kan ketabahannya tinggi. Semua punya fiturnya masing-masing, semua punya kekuatannya masing-masing, semua punya ilmunya masing-masing. Dan kalau mau kita pandai, kita harus pandai bareng-bareng, kita harus pegangan tangan dan saling mendukung satu sama lain. Setiap manusia itu sendiri dengan dirinya sendiri, tidak ada yang bersamaan. Dan perjalanan yang dia lakukan adalah sunyi sebenarnya. Yang dia bisa gantolkan hanyalah pengetahuan dirinya, asumsinya terhadap Tuhannya, dan Tuhan yang menyentuhnya. Dia sadar nggak tentang sentuhan Tuhannya? Kami itu lahir penuh cita-cita, penuh mimpi, wahai manusia. Jadi perjalanannya itu sendiri hakikatnya. Tapi dia menemukan sentuhan Tuhan dengan siapapun yang dia alami. Entah itu manusia, entah itu embun pagi yang bersahaja, entah itu angin yang berhembus mesra. Itu sebenarnya semua sentuhan Tuhan. Bagaimana Tuhan memastikan bahwa aku tuh sama kamu setiap saat. Aku tuh sama kamu dalam keadaan apapun. Kalau kamu merasa aku meninggalkanmu, itu kamu yang tidak mau membuka matamu, kamu tidak mau membuka telingamu, kamu tidak mau merasakan hatimu yang bergetar ketika berdekatan denganku. Manusia yang hidup di tengah cahaya tapi belum membuka mata hatinya untuk bisa melihat cahaya yang selalu memandari dirinya.